Hanya timbul permasalahan, definisi ahlul kitab itu apa? Identiti ahlul kitab itu siapa? Karena beriman kepada Yahudi dan Nasrani setelah dipalsukan agamanya oleh mereka sendiri, Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu wala tankihul musyrikat. Kamu jangan menikahi dengan perempuan-perempuan musyrikat. Siapa musyrikat? Ada yang mengatakan bahwasanya musyrikat adalah golongan orang yang dia menyembah bersama dengan Allah, Tuhan selain Allah. Mau pokok ke, mau berhala ke, mau matahari ke, mau apa saja. Bila ada keyakinan adanya Tuhan bersama dengan Allah, maka ia dikatakan musyrikat. Ada yang mengatakan golongan musyrikat atau musyrik ini adalah orang yang dia termasuk golongan majusi yang beriman menyembah kepada api, pun juga golongan musyrik atau musyrikat. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya musyrikat adalah semua kafir. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau menyembah berhala, mau menyembah api, mau menyembah besi, mau menyembah apa. Yang namanya orang tidak menyembah kepada Allah, maka dia kafir dan termasuk daripada orang yang tak boleh untuk dinikahi. Itu pendapat yang ketiga. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala ada memberi pengecualian untuk boleh berkahwin dengan Al-Kitabiyat, Ahlul Kitab, Yahudi atau Nasrani, dan juga makan makanan sembelihan mereka. Di dalam Al-Quran ada disebut boleh berkahwin dengan perempuan Kitabiyat, Ahlul Kitab. Siapa Ahlul Kitab? Yahudi dan Nasrani. Dan makan makanan daripada sembelihan mereka pun juga diperbolehkan. Hanya timbul permasalahan, definisi ahlul kitab itu apa? Identiti ahlul kitab itu siapa? Adakah semua Yahudi, baik Yahudi keturunan atau Yahudi orang yang memeluk agama Yahudi, termasuk daripada ahlul kitab atau tidak? Nasrani, adakah semua orang yang berketurunan Bani Israel yang beriman kepada Nabi Isa sebagai anak Tuhan, ataupun apapun keyakinan mereka yang ada kaitan dengan Nabi Isa, atau juga orang luar Bani Israel yang memeluk agama Kristen, adakah itu termasuk ahlul kitab atau tidak? Itu menjadi pembahasan para ulama berkenaan dengan definisi ahlul kitab. Mereka yang mengatakan bahwa ahlul kitab itu adalah semua orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, tak kisah keturunan siapa, berkeyakinan atau beriman kepada agama Yahudi dan Nasrani, maka mereka ahlul kitab. Maka pendapat ini mengatakan maka menikahi kepada ahlul kitab yang ada di zaman ini adalah hukumnya boleh. Karena definisinya ahlul kitab siapa saja yang dia beragama Yahudi atau Nasrani. Pendapat yang kedua mengatakan bukan. Ahlul kitab ini adalah orang beragama Yahudi dan Nasrani, tapi syaratnya adalah mereka beriman kepada agama Yahudi dan Nasrani sebelum agama itu dirubah. Sebelum agama itu dipalsukan. Karena beriman kepada Yahudi dan Nasrani setelah dipalsukan agamanya oleh mereka sendiri, Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kufur orang yang mengatakan Allah itu tiga daripada yang tiga. Trinity tadi dikatakan laqad kafara, kafir. Berarti di sini mereka bukan sudah ahlul kitab lagi, tapi mereka sudah kufur. Ini pendapat yang kedua. Bagi pendapat yang kedua, maka sesiapa saja yang beragama Yahudi atau Nasrani setelah agama itu dirubah,
maka bukan termasuk daripada ahlul kitab. Kalau bukan ahlul kitab, maka tidak boleh untuk dinikahi, ataupun sembelihannya tidak boleh untuk dimakan. Paham ya? Ini definisi. Jadi hukum itu kena merujuk kepada bagaimana cara menguraikan hukum itu. Kita tak boleh terima bulat-bulat. Hada berkenaan dengan pernikahan orang Islam dengan orang bukan Islam. Naam. Tapi kalau orang perempuannya orang Islam, maka tak boleh lelaki bukan Islam apapun agamanya. Hatta beriman dengan agama Yahudi dan Nasrani sebelum dirubah lagi, tidak boleh. Karena Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada yang lebih tinggi lagi. Kalau perempuan di sini muslimah, maka tak boleh dinikahi kecuali dengan orang Islam juga.